Anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dengan keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain? Nah, mengapa demikian? Karena manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan akal ini seharusnya manusia tahu bagaimana cara berbuat baik agar bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, pemanfaatan akal yang diberikan oleh Allah seharusnya bisa menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka harusnya manusia selalu berkata yang baik atau selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diamlah. Kalimat thayyibah ini bermakna sebagai kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya mengucapkan kalimat thayyibah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, baik balasan di dunia dengan disukai oleh orang lain ataupun nanti balasan kelak di akhirat, yaitu dengan mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Nah, tahukah kalian salah satu kalimat thayyibah yaitu kalimat thayyibah khawqalah yang berbunyi la khawla wala quwata illa billahil aliyil adim, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kalimat hauqalah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan ataupun kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas, dan tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun cobaan hidup yang kita alami, ketika kita bersikap optimis dan pantang menyerah, pasti Allah akan menolong hambanya. Nah, adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan beban berat dalam hidup, atau ketika kita sedang mengalami kesusahan, seperti ketika kita sedang sakit ataupun ketika kita sedang tertimpa musibah. Nah, karena apapun cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersikap sabar. Nah, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap hambanya, dan Allah tidak akan memberikan cobaan dan ujian yang melebihi dari kemampuan hambanya. Nah, dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, maka yang beban tadinya berat maka akan terasa ringan, karena semua itu datangnya dari Allah dan dengan kuasanya akan menjadi ringan. Nah, kita juga harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila mendapatkan musibah yang berat. Yang kedua yaitu ketika kita mendengar seruan adzan. Nah, ketika orang yang mendengarkan seruan adzan itu disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat adzan tersebut. Namun ketika sampai pada lafal
Nah, apabila muadzin melafalkan dua kalimat adzan tersebut, maka kita harus menjawabnya dengan kalimat hauqalah. Nah, yang ketiga adalah ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah. Karena dengan dzikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau kalimat untuk meminta pertolongan, sehingga ini sangat dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Ternyata banyak keistimewaan atau hikmah dengan kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa. Nah, karena sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Kemudian hikmah yang kedua yaitu merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal, yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil, dan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, yang ketiga adalah menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Dan yang terakhir yaitu mempercepat datangnya rizki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguh ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, demikian penjelasan tentang kalimat thayyibah hauqalah.